Ihfazillah yahfadka. Nah, ini jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Kok Allah butuh dijaga? Emang Allah itu ini apa namanya? Kenapa Allah perlu dijaga gitu? Maksudnya apa? An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Nah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, kata sahabat Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan nabi yauman, suatu saat, suatu hari aku berada di belakang Nabi. Nah, terus Nabi bilang, ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Saya mau ngasih apa namanya, wejangan nih buat kamu. Tolong diperhatikan ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tijahaka. Nah, jagalah Allah maka kamu akan menemukan Allah. Allah itu berada di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu mohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan pada Allah. Wa'lam, ketahuilah annal ummah, ya, orang banyak, masyarakat, dunia atau bangsa apapun, lawistama'at, kalau mereka semua berkumpul, ya, berkumpul ala ayan fa'uka bisyai'in, ingin memberi suatu pemberian, ingin memberi suatu apa namanya, pemberian tertentu yang bermanfaat bagi kamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka itu tidak akan bermanfaat sesuatu yang diberikan oleh orang banyak itu kecuali Allah sudah menentukannya gitu. Ini bicara tentang qada dan qadar. Wa ini jitama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang ingin, ya, ingin melukaimu, ingin mencidraimu, ingin membahayakan dirimu, maka mereka itu tidak akan bisa membahayakan kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus percaya qada dan qadar, bahwasanya kita itu apa namanya, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi jangan lupa juga untuk ikhtiar. Nah, ini lanjut dulu. Rufiatil aklam, apa namanya, catatan-catatan takdir itu diangkat, wajafat as-suhuf. Kok rawahu at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini. Kata Imam Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dalam riwayat lain selain Imam Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka kamu akan menemukan Allah berada di depanmu. Bukan berada di depanmu diri gitu, bukan. Tapi kamu itu akan ditolong sama Allah. Ta'aruf ilallah firroho. Jadi ta'rif ilallah firroho. Jadi kenallah, kalau kamu sedang bahagia, ya jangan lupa sama Allah. Nanti kalau kamu nggak lupa sama Allah dikala kamu bahagia, maka ya rifka fisiddah, maka Allah itu akan apa namanya, tidak akan lupa denganmu ketika kamu sedang susah. Jadi artinya antara senang dan susah itu kita harus ingat Allah. Ada dalam ini, dalam kitab-kitab tasawuf namanya roja. Roja dan khauf, kita itu harus memiliki dua sifat, dua perilaku. Roja itu berharap, berharap terus sama Allah. Di saat kita sedang, misalnya nanti kan ada yang berkarir, ada yang apa namanya, suaminya berkarir, atau Anda semua berkarir gitu kan, sedang meningkat-ningkatnya nih, karirnya lagi naik, lagi cemerlang gitu ya, lagi cemerlang. Nah, itu tetap harus ingat sama Allah, harus roja. Roja tuh harus berharap, ya Allah,
karir saya ini sedang naik. Semoga Engkau selalu melindungiku ya Allah, gitu. Selalu melindungiku. Apa yang aku dapatkan ini semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri saja ya Allah. Itu kan bagian dari berharap, berharap supaya selalu diarahkan oleh Allah di jalan yang benar gitu. Jadi ketika lagi sukses, lagi apa namanya cemerlang set itu kan karirnya, itu tetap roja, memiliki rasa roja. Dan khauf itu rasa takut. Nah, memiliki rasa takut juga. Jadi jangan sampai ketika sedang karirnya naik-naiknya, kita nggak memiliki rasa takut. Ya Allah, ini istidraj bukan ya Allah. Istidraj tuh seakan-akan itu nikmat, padahal itu bukan nikmat tapi ujian. Kadang kan orang yang diberikan kelebihan harta itu lupa gitu ya, lupa bahwa ini adalah titipan Allah semata. Sehingga dia poya-poya, bahkan melanggar aturan Allah gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus punya sifat roja dan khauf. Nanti ketika terpuruk karena kita sudah terbiasa memiliki sikap itu, memiliki perilaku itu, maka kita nggak stres, nggak apa namanya, nggak depresi gitu. Kalau pusing ya wajar, namanya orang hidup, orang manusia hidup ya pusing pasti. Itu nanti ketika ada cobaan, tapi kita kalau masih di hati kita masih ada iman, nah kita ingat lagi sama Allah. Gitu. Karena wa'lam annama akhta'aka lam yakun baka, apa yang menimpamu itu ya lam yakun baka. Jadi wama asobaka lam yakun liukhti'aka. Apa yang menimpamu itu bukan apa namanya untuk membelokkanmu, bukan untuk membuat kamu keliru. Artinya cobaan ini ya pasti tidak akan eh, dirasakan oleh manusia di luar batas kemampuannya, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, wa'lam anan nasra ma'asobri. Tapi walaupun udah ada kodo dan kodarnya, kita tetap harus ikhtiar. Kita harus tetap waspada. Nah, kan banyak tuh di media sosial, di mana-mana. Kan sekarang lagi ada corona. Wah, kita tidak takut sama corona, kita hanya takut sama Allah. Gitu. Ya, kita tak benar, ucapannya benar, tapi maksudnya keliru. Kodok dan kodar ya, ucapan yang tadi itu kita nggak takut sama corona tapi takutnya sama Allah, itu benar secara ini kita nggak boleh takut sama siapapun kecuali sama Allah, tapi ada yang namanya ikhtiar. Jadi suatu saat ada orang Baduy datang kepada Nabi. Orang Baduy itu bilang apa namanya, orang Baduy datang pada Nabi, dia punya unta dia punya unta kata anak apa namanya, orang Baduy itu datang ke Nabi kan, terus Nabi bilang itu nanti apa namanya, itu nanti untamu lepas gitu, untamu lepas, dijaga gitu. Ya sudah, saya tawakal, pasrah sama Allah gitu. Terus Nabi bilang, pasrah itu kalau kamu udah mengikatnya. Kalau kamu belum ikat, terus pasrah, itu salah gitu. Jadi kayak kita punya kendaraan motor misalnya, motor taruh depan rumah gitu. Padahal udah sering kejadian maling motor tuh gampang kalau ngambil motor di depan rumah kita tanpa dikunci. Itu namanya teledor, ya. Itu namanya teledor. Itu namanya teledor, bukan tawakal yang benar. Wa'lam anna nasra ma'asobri. Pertolongan itu datang kalau kita sabar. Nah, nanti juga lambat laun ya cobaan yang kita alami, bukan kita saja bangsa Indonesia, tapi umat manusia di seluruh dunia itu mengalami hal yang sama. Nah, kita pasti ada hikmahnya, banyak hikmahnya.
Jadi jangan, kita tetap hati-hati, waspada, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan sembrono, dan kita harus tetap bersabar. Wa annal faraja ma'al karbi. Jadi setelah ada kesulitan pasti ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di sini dijelaskan. Pertama, manaqib Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu diantara sahabat yang dari kecil itu didoain sama Nabi. Nah, diantara doanya Nabi itu ini. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Nah, nanti kalau mau dijadiin doa buat kita, biar kita, ini kan artinya biar kita paham, dipermudah memahami agama. Walaupun mungkin teman-teman ini semua latar belakang pendidikannya kan beda-beda, tapi ya agama sebagai pedoman hidup kita itu harus kita pegang. Nah, makanya di sini doa ini adalah doa untuk dipermudah memahami agama. Ya, memahami agama, menafsirkan, kan background teman-teman beda-beda, ada yang fisika, ada yang kimia, dan lain sebagainya. Nah, tapi basisnya adalah Islam, Al-Quran, hadis. Nah, itu Al-Quran, hadisnya nanti ditafsirkan dengan ilmu-ilmu yang kalian miliki. Nah, ini doanya, tinggal diganti aja hu-nya. Diganti kalau misalnya orang banyak, lebih dari satu, Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Kalau misalnya mau sendirian, Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Itu doanya ya. Doa doanya Nabi untuk sahabat Abdullah bin Abbas. Dari kecil udah didoakan seperti ini. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas ini pinter banget dalam menafsirkan agama. Wada'alahu bi ayyu ta'al hikmata marratain. Jadi itu tadi, memahami agama dan menafsirkannya. Wasabata ini sahabat Abdullah bin Abbas juga sahabat di antara sahabat yang bisa melihat malaikat Jibril, yang pernah melihat malaikat Jibril 2 kali. Wa huwa bahru hadhil ummah wa hibruha. Sahabat Abdullah bin Abbas itu tidak main-main. Jadi lautan ilmu, dan penanya ilmu itu sahabat Abdullah bin Abbas, selain sahabat-sahabat yang lain. Wa qad ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlanil wasiyah ma'asiwarihi. Faqala lahu. Nah, waktu kecil ini sahabat Abdullah bin Abbas itu sudah pandai menarasikan agama, sudah pandai bercerita dan lain sebagainya. Makanya Nabi berwasiat sama mendoakan dan memberi wasiat dan memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Nasihatnya itu ihfazillah yahfadka. Artinya adalah kun muti'an li rabbika. Maksudnya itu apa? Maksud dari ihfazillah yahfadka adalah taatlah kamu pada Tuhanmu. Laksanakanlah perintahnya, jauhilah larangannya, gitu. Wa quluhu ifadillah tajidhu ijahaka ikmalahu bitta'ah. Nah, jadi udah taat aja sama Allah, wala yaroka fi mukhalafatihi. Jadi jangan sampai sesekalipun gitu ya, berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk tidak mendurhakai Allah. Fa innaka tajiduhu tijahaka fisyada'id. Jadi kalau kamu itu punya punya amal-amalan, punya amal ibadah, taat selalu pada Allah, jadi di saat kamu sulit, Allah akan ada di hadapanmu, Allah akan membantumu. Ini terjadi pada 3 orang di masa zaman dulu. Itu dia terjebak di dalam gua.
terjebak di dalam gua. Tapi karena dia punya amal soleh yang banyak, nggak banyak tapi dia ikhlas, itu juga sama aja. Misalnya amal solehnya apa? Amal solehnya ada yang nggak nggak mau minum sebelum orang tuanya minum duluan. Itu juga termasuk amal soleh, bagian dari berbakti pada kedua orang tuanya. Nah, suatu saat ada tiga orang di ini, ada tiga orang di masa Nabi itu yang terjebak di gua, di dalam gua. Nah, di dalam gua ini mereka tertutup dengan batu besar. Nah, karena tertutup dengan batu besar, mereka nggak bisa keluar. Nah, akhirnya mereka bertawasul. Bertawasul itu apa? Wasilah, ya, wasilah. Biasanya kalian pernah berziarah kan, misalnya berziarah ke makam-makam Wali Songo atau makam-makam para kekasih Allah. Kita berziarah ke sana, mohon pada Allah dengan wasilah wali, dengan wasilahnya kekasih Allah supaya hajat kita terkabul gitu. Nah ini tiga orang yang ada di masa dulu, diceritakan dalam hadis Nabi itu, dia terpepet di dalam gua. Akhirnya dia tawasul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Di antaranya tadi, dia salah satu orang itu nggak mau minum, ya, nggak mau minum susu sebelum ibu dan bapaknya meminum terlebih dahulu. Bahkan anak dan istrinya pun diakhirkan, udah biarkan orang tua kita dulu gitu. Itu amal soleh. Apapun amal soleh, banyak amal soleh kan. Misalnya ada yang suka bersedekah. Nah, kemudian kita memohon pada Allah. Kalau lagi dalam keadaan sulit nih, kita mohon sama Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, semoga apa yang pernah aku lakukan, misalnya sedekah atau apa gitu, bentuk berbaktiku kepadamu ya Allah, aku sedang dalam keadaan terpepet. Mohon bantu supaya diberikan jalan keluar. Kalau itu kan contohnya tadi di gua ya. Di gua tertutup batu besar, akhirnya batu besar itu menyingkir dengan sendirinya. Ya tentu ada sabab-musababnya. Misalnya ada tanah yang longsor gitu kan. Akhirnya batu itu bergeser, batu besar itu bergeser. Tapi pada intinya sahabat yang yang tadi terjebak di dalam gua itu bisa selamat karena amal soleh yang dimilikinya, gitu ya. Jadi bisa dengan orang soleh, bisa dengan amal soleh, tawasul itu. Jadi dengan apapun yang berbentuk kebaikan, kita mohon pada Allah agar dikabulkan. Ilustrasinya gimana? Ilustrasinya nggak mungkin kita bisa sampai ke presiden kan? Ya, kita harus melalui protokoler dulu, harus ada protokolernya. Nggak bisa ujuk-ujuk datang ke Istana Negara, Pak, saya mau ketemu Pak Jokowi, gitu nggak bisa. Karena siapa kita, gitu. Kecuali kita orang besar juga. Kita Presiden Singapura, telepon-teleponan sama Presiden Jokowi nggak masalah. Nah, kita ini tahu diri, kita orang banyak dosanya, kita orang banyak kesalahannya. Nah, makanya kita bertawasul pada eh, pada orang-orang soleh atau amal soleh kita sendiri yang pernah kita lakukan. Itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Ini ada hadisnya. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi kalau sudah punya amal soleh yang banyak, ketika kita kepepet, misalnya kita nggak ditodong di tengah jalan atau apa, ya kita berdoa sama Allah, memohon dengan amal soleh yang kita miliki, mohonlah pada Allah, ya, nanti diberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka dia akan dicukupi.